Hai guys, annyeonghaseyo yarabbun. Ketemu lagi dengan Mimin Receh di sini. Yang akan membahas atau nge-reaction atau apa ya? Ya pokoknya nge-reaction gitulah tanpa wajah. Yang bikin Mimin di video itu aduh ngakak sakit perut sumpah. Itu BTS dan episode 131. Oke. Yang mana episode ini memang lagi hangat-hangatnya ya, dan penuh dengan kejutan. Serasa dibawa ke zaman episode 4 dulu. Dan sekarang acara Run sudah berjalan 10 tahun lamanya. Lama juga ya. Pantesan aja mereka itu awet muda. Mainannya kayak bocah terus sih. Dapat duit lagi. Iya. Nah, kalau di episode 4 dulu seragam mereka kayak bocah SD di kita, yaitu merah putih. Namun Mimin agak berpikir keras nih kalau di episode ini, karena BTS kan biasanya pakai baju villa, training, jaket gitulah. Namun kalau sekarang pakai kemeja putih, berdasi, tapi bawahannya pakai kolor. Bikin otak Mimin traveling aja nih. Apalagi kalau ngambilnya dari bawah tuh, ngambil gambarnya. Namun tim kreatif BTS juga rada gesrek juga sih kalau menurut Mimin, karena yang ngasih tema, baju atau jenis permainan kan pasti mereka. Pastilah dikasih yang sekonyol mungkin. Oke deh, kalau gitu kita langsung aja ke acara gamenya. Check it out. So let's go. Scene pertama diawali oleh Suga PS Jimin yang harus mendorong salah satunya, dan lagi-lagi Suga di situ bilang kalau dirinya benci air. Ya iyalah, namanya juga kucing. Dan habisnya lagi Suga pun harus kalah dengan mudah oleh Jimin. Di ronde kedua ada J-Hope vs Tetet, dan saat game belum mulai J-Hope membasuh dulu jantungnya dengan air. Mungkin biar gak kaget kali ya jantungnya kalau kecebur nanti. Dan J-Hope yang dari tadi berteriak ketakutan dimanfaatkan oleh Tetet dan mengalahkannya dengan mudah. Padahal itu kan bukan laut tuh Bi, kok masih berteriak ketakutan juga sih. Namun J-Hope terlihat tampan ya, maskulin kena air begitu. Kemudian saat ronde 3 RM vs Kim Seokjin, Mimin menemukan momen romantis di antara mereka yang membuat si Cookie, anak sulungnya, tertawa geli. Mereka berdua juga sama-sama kuat. Namun saat Jin bilang kakinya lelah, RM langsung memeluk Kim Seokjin dan nyebur bersama. Dan sekarang giliran anak itik vs anak kelinci yang diawali dengan gaya tertandik ala mereka. Dan kalau kita fokus ke wajah mereka itu benar-benar menggemaskan. Yang mana Jimin ngeluarin suara mendesanya kayak lagi kepedesan, disertai pukulan nakalnya ke dada si Cookie. Iya, 생각해보자. Namun si Cookie juga gak mau kalah, langsung membalas, memukul dada Jimin dengan nakal juga. Badan mereka juga sama-sama fleksibel dengan kuda-kuda yang kuat. Namun Jimin yang ingin mengalahkan si Cookie menggunakan cara curangnya yang membuat si Cookie jatuh ke air disertai ketawa Jimin yang puas. Dan sekarang giliran babak final antara Jin vs Markutet. Permainan mereka pun sangat seru karena mereka mengandalkan tenaga. Dan Tetet yang terlihat ototnya kecil mampu mengangkat Kim Seokjin. Lalu mereka berdua pun jatuh ke air. I'm
bang jago, sorry bang jago, ampun bang jago. Dan gila gantengnya ya mereka kalau kena air begitu, teramat seksi. Kemudian tibalah saatnya di babak debat yang mana yang menang nanti akan mendapat voucher menginap di hotel itu yang bisa melihat pemandangan kota Seoul dari tempat hotel tersebut. Lumayan juga ya. Tetet kalau menang ajak-ajak Mimin ya. Halo. Dan aturan di game ini, kalau salah satu melanggar, maka yang lain pun akan kena disiram dan disemprot air. Ya, kayak di acara Run episode 65 gitu. Namun kali ini airnya lebih banyak. Lalu di ronde debat pertama, si Kukila yang menjadi moderatornya dan duduk di tengah. Kemudian kedua tim pun berdebat dengan sengit, membahas sereal lembek dan sereal kering. Namun pikiran mereka tiba-tiba teralihkan saat Kim Seokjin nggak sengaja memukul meja dan memprovokasikan yang lainnya untuk memukul juga. Hasil air pun keluar menyemprot wajah mereka. Dan yang paling banyak kena imbasnya di sini tentu si Cookie yang sampai turun kuping kelincinya tuh ke bawah karena terlalu banyak kena air. 아직 안 씻었어? Namun Kim Seokjin yang gak ada alak malah terus aja memukul meja itu padahal udah disuruhnya berhenti. Dan RM sang leader benar-benar jadi tameng di sini ngomelin Kim Seokjin. Bagaimana kalau kamu yang jadi moderatornya nanti katanya tolong hentikan karena itu bisa membuat Jungkook mual. Dan saat Kim Seokjin diem, malah Markutet lagi di ujung sana memukul-mukul meja berulang-ulang. Sabar ya Cookie. Udah gitu si Cookie sebagai moderator nggak dihargai lagi karena nggak bisa membuat diem para hayongnya yang sama-sama merasa benar. 저는 사실 당당하게 말해라. 당당하게 말해라. Lalu tiba saatnya RM yang menjadi moderator, topik pun diganti menjadi telur PS kacang polong. Dan di sini Mimin baru tahu loh kalau Tetet itu benci kacang polong, sedangkan dia harus membahas kacang polong di situ. Itu sama aja kalau Mimin disuruh membahas K-pop lain, artis, grup, entahlah. Lalu perdebatan pun dimulai dengan pukulan tangan Kim Seokjin ke meja yang membuat kuping si Cookie kemasukan air. Tak puas sampai di situ, Kim Seokjin pun menyuruh Markutet berdiri. Alhasil air pun tumpah ruah ke muka mereka. Tapi dari mana ya Kim Seokjin tahu kalau larangannya dilarang berdiri? Tak jahil memang. Markutet yang gak suka kacang polong pun malah ikut-ikutan berdebat sambil berdiri. Padahal argumen yang dibahasnya juga gak terlalu nyambung karena dia hanya ingin menjahili teman-temannya dan membuat RM kesal karena terus-terusan diguyur air. Begitupun dengan J-Hope yang wanti-wanti menyuruh Markutet duduk kecuali Kim Seokjin. Dan momen yang ditunggu-tunggu akhirnya datang juga, yaitu Kim Seokjin yang menjadi moderatornya. Wah, waktunya balas dendam nih. Dan tema yang dibahasnya kali ini adalah persik lembut dan persik keras. 10번이요? 10숟가락 먹어야 돼. Lalu tiba-tiba Kim Seokjin pun mengatakan kalimat ca yang ternyata kalimat itu adalah pelanggaran. Namun Suga malah jahilin Kim Seokjin dan mengatakan kata ca berulang-ulang. Air pun nyembur akhirnya ke wajah tampan mereka secara bersamaan. Dan ternyata bukan kalimat cak saja yang menjadi pelanggaran, ternyata ada yang lain juga, dan itu membuat mereka semua bingung. Bahkan
Bahkan Kim Seok Jin sudah ngoceh-ngoceh dan menyuruh member lain buka topi, dilarang berdiri, dan lain-lain. Namun air nggak berhenti-berhenti menembaki mereka. Usut punya usut, ternyata biang keroknya adalah Suga yang melipatkan tangan. Walaupun ya awalnya dia nggak menyadari kesalahannya, namun dia malah nyengir aja happy. Mungkin itulah yang dinamakan karma. Pasti ada aja jalannya ya. Pokoknya game belum dimulai tapi kuping dan hidung mereka sudah penuh dengan air. Yang paling parah Kim Seok Jin tentunya. Kemudian game pun selesai deh untuk season itu. Dan Mimin gak sabar menunggu minggu depan di mana Suga dan Markutet yang menjadi moderatornya. Wah pasti tambah seru deh. Dan buat kalian yang belum nonton video aslinya, silahkan ditonton dulu. Pasti kalian juga akan terpingkal-pingkal kayak Mimin. Dan Mimin ucapin terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Ayo.